Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya mahasiswa agribisnis semester 4 Universitas Syah Kuala. Sebelumnya mohon maaf karena saya menggunakan mukena, tapi ini bukan tutorial mengaji. Tapi pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas final praktikum metode kuantitatif bisnis kuliah saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menganalisis fungsi produksi COP12 menggunakan software SPSS. Simak terus videonya. Oh iya, di sini saya mengambil studi kasus sederhana mengenai analisis produksi kopi Arabica Gayo, di mana kita akan melihat bagaimana pengaruh pupuk kimia dan pupuk organik terhadap hasil produksi kopi Gayo tersebut. Langkah pertamanya adalah menyiapkan data. Di sini saya sudah menginput 15 data responden, dan perlu diingat bahwa analisis COP12 tidak boleh ada angka atau nilai pengamatan yang bernilai 0, karena basis analisis ini menggunakan logaritma natural. Sekarang kita blok seluruh data angka dari Excel ini, lalu kita blok dan kita copy. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, masuk ke menu data view di pojok kiri bawah ini, data view. Lalu kita paste datanya di sini. Kemudian setelah datanya masuk, kita berpindah ke menu variable view untuk merapikan variabel. Pada baris pertama namanya kita ganti menjadi Y. Kemudian kita ganti semua tipe data menjadi tipe numerik. Jangan lupa klik OK. Desimalnya kita atur menjadi 2 karena data produksi kita menggunakan desimal. Lalu labelnya diberi nama hasil produksi kopi Gayo. Baris kedua kita ganti namanya menjadi X1, atur desimalnya menjadi 0 dan diberi label pupuk kimia. Sedangkan baris ketiga kita ganti namanya menjadi X2, desimalnya kita atur menjadi 0 dan diberi label pupuk organik dalam satuan karung. Semuanya kita atur ke tipe scale. Nah, karena fungsi COP12 aslinya berbentuk non-linier, kita harus melakukan linearisasi terlebih dahulu dengan mengubahnya ke bentuk logaritma natural agar bisa diuji dengan regresi linier berganda. Caranya adalah dengan kita mengklik menu transform pada bagian atas, kemudian kita pilih config variable. Selanjutnya di sini target variabel kita ketik learn y. Kemudian kita pilih all. Di sini kita pilih learn. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ke atas. Dan di sini kita masukkan hasil produksi kopi Gayo. Nah, setelah berhasil kita klik OK. Dan begini keluar hasilnya. Kemudian untuk yang lain, untuk X1 dan X2 kita lakukan hal yang sama. Kita klik menu transform, kemudian config variable. Di sini kita tulis learn X1. Y-nya kita ganti dengan pupuk kimia. Kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir X2. Ini X1-nya kita hapus. Kita ganti dengan X2, pupuk organik. Ini jangan lupa diganti dengan learn X2. Kemudian kita klik OK. Sekarang di data view kita sudah memiliki 3 variabel baru yang siap diregresikan. Namun sebelum melakukan analisis, kita masuk dulu ke bagian variabel view. Kemudian di sini yang learn Y, learn X1 dan learn X2 kita kasih label dulu. Setelah data ditransformasikan, kita langsung melakukan analisis regresi linier berganda. Caranya adalah dengan klik menu Analyze di atas, kemudian kita pilih Regression, dan kita pilih Linear. Kemudian kita masukkan variabel learn Y ke dalam kotak dependent, dan kita masukkan variabel learn X1 dan learn X2 ke dalam kotak independent. Jika sudah, kita langsung klik OK dan tunggu sampai jendela output SPSS muncul. Jadi, inilah dia hasil regresi berganda COP12.
Ada beberapa poin penting yang bisa kita interpretasikan dari hasil analisis Kopdar-Class ini, yaitu pertama kita perhatikan pada tabel model summary, di mana nilai R-square-nya sebesar 0,988 yang artinya variabel pupuk kimia dan pupuk organik secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi hasil produksi kopi Gayo sebesar 98,8% dan sisanya 1,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya kita perhatikan pada tabel ANOVA dan lihat di sini nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang artinya secara serentak atau bersama-sama pupuk kimia dan pupuk organik berpengaruh nyata dan signifikan terhadap hasil produksi kopi. Terakhir kita perhatikan tabel koefisien. Pada variabel pupuk kimia atau variabel X1 bisa kita perhatikan bahwa di sini nilai signifikannya adalah 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05 dan nilai koefisiennya adalah 0,965 yang artinya pupuk kimia berpengaruh positif dan signifikan. Setiap kenaikan penggunaan pupuk kimia sebesar 1%, maka produksi kopi akan meningkat sebesar 0,965% atau bersifat inelastis karena nilainya lebih kecil daripada 1. Kemudian sekarang kita akan menghitung nilai skala return atau return to scale, di mana kita jumlahkan nilai kedua koefisien elastisitasnya. Di sini 0,965 ditambah min 0,016 dan hasilnya adalah 0,949. Karena hasilnya 0,949 yaitu kurang daripada 1, maka usaha tani kopi Gayo ini berada pada kondisi decreasing return to scale. Artinya, proporsi pertambahan hasil produksi yang didapat lebih kecil daripada proporsi pertambahan input yang diberikan.